Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum dan etika bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dulu ya. Saya Vina Maratus Soliha, NIM 210304027 dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Bung Santoso dari Prodi Kewirausahaan NIM 210304035. Perkenalkan, nama saya Alfian Zakian Barok dari Prodi Kewirausahaan dengan NIM 220304024. Oke, udah kan kenalannya? Sekarang langsung aja yuk simak penjelasan berikut ini. Eits, simak sampai habis loh ya. Pengertian hukum dan tujuan hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Pengertian ekonomi dan bisnis. Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Pengertian hukum ekonomi dan hukum bisnis. Samiono, Sofwan, Handayan, Haryono, dan Walangitan 2021 mengemukakan bahwa pengertian hukum ekonomi merupakan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yang meliputi bidang hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan antar pribadi yang biasa disebut dengan hukum perdata, dan juga hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum ekonomi meliputi sistem ekonomi secara luas, baik perdata maupun publik. Pada kenyataannya, kita hidup dikelilingi sederet peraturan, tak kecuali dalam berbisnis, kita juga dikelilingi aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman saat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Aturan-aturan tersebut seringkali disebut dengan istilah hukum bisnis. Hukum bisnis adalah seperangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala risiko yang mungkin terjadi. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yaitu berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis, yaitu sebagai berikut. 1. Asas kontrak perjanjian, yaitu yang dilakukan oleh para pihak sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan. 2. Atas kebebasan berkontrak, yaitu yang dimana para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati. Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. 1. Hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (buka kurung KUH Perdata tutup kurung). 2. Hukum politik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau pidana ekonomi. Hukum dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Dan 4. Peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUHP,
dan KUHD. Selanjutnya ada pengertian subjek, objek, kejadian, perbuatan, dan hubungan hukum. Yang pertama, subjek. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Dalam arti hukum, orang terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan, dan berkehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Pada umumnya, pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Hal ini mempunyai arti penting apabila kepentingan anak itu menghendaki, misalnya dalam hal menerima warisan dan menerima hibah. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata. Ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu yang pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas dan koperasi. Dan yang ketiga, badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal seperti yayasan. Lalu objek. Objek dari hubungan hukum adalah benda, yaitu setiap barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Menurut sifatnya, benda itu dibedakan menjadi benda berwujud atau barang yang benda tidak berwujud atau hak. Selanjutnya, benda juga dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Benda dipakai habis dan tidak dipakai habis, benda sudah ada dan benda akan ada, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Selanjutnya ada perbuatan hukum yang dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda. Perbuatan hukum sepihak hanya memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum dari satu subjek saja. Sedangkan perbuatan hukum ganda memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak dari 2 subjek hukum yang ditujukan untuk adanya akibat hukum yang sama. Nah, selanjutnya ada hubungan hukum nih. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hak dan kewajiban warga yang satu terhadap warga lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku. Yeay, udah yang terakhir nih, prinsip-prinsip hukum dalam hukum etika, 3 norma yang berlaku dan teori-teori etika dalam masyarakat. Dalam pengertian umum, etika diartikan dengan usaha yang sistematis untuk memahami pengalaman moral individu dan masyarakat sedemikian rupa untuk menentukan aturan-aturan yang seharusnya mengatur tingkah laku manusia, nilai-nilai yang dikembangkan, dan sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam hidup. K. Bertens menyebutkan secara lebih detail bahwa term etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang merupakan bentuk tunggal dan taeta sebagai bentuk jamaknya yang berarti kebiasaan, akhlak, atau watak. Dalam pengertian etimologis, ini terkesan bahwa etika ini berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia. Di Encyclopedia Americana menyebutkan bahwa ethos atau moral and ethos atau karakter refers to the values or rules of conduct held by a crowd or individual. Prinsip-prinsip etika yang secara implisit terkandung di dalamnya norma-norma etika yang berbentuk perintah, larangan, atau kebolehan untuk melakukan tindakan sosial sekaligus menilai dan menentukan posisi tindakan tersebut menurut paradigma etika. Prinsip etika itu antara lain menghindari perbuatan riba, memberikan sedekah atau zakat, berbisnis atas dasar keridhaan, bertindak amanah, menepati janji, berlaku adil, menolak tindakan horor, menjauhi tindakan zolim, melakukan ibrah, memberikan ujrah, menolak tindakan maisir, menegaskan takzir, menghargai hak-hak kemanusiaan, mengendalikan diri, tolong-menolong dan toleransi, dan yang terakhir menjauhi tindakan ihtikar.
Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai ruang lingkup hukum dan etika bisnis. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.